It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Nah, kali ini Football Time akan membahas tentang ironi, Mas. Ironi klub Liga 1 yang berasal dari Jawa Timur. Nah, tapi untuk sementara nih, Mas. Nah, untuk sementara hingga pekan kelima ya, masih di pekan kelima. Karena seperti yang diketahui, ini Jawa Timur sebagai provinsi yang mengirimkan wakil terbanyak ya. Bener banget. Liga 1 2021 itu ada 5 tim, yaitu adalah dimulai dari Madura United, ada Persik Kediri, ada Arema FC, Persela Lamongan, dan juga Persebaya Surabaya. Nah, tapi dari 5 tim tersebut, seperti yang diketahui kan 2 tim yang memiliki basis besar ya, itu adalah Persebaya Surabaya dan juga Arema FC. Nah, kita lebih fokus ke situ saja, Mas, karena juga 2 tim ini hingga pekan keempat dan masih ke pekan kelima itu masih berada di papan bawah. Bagaimana kondisinya? Nah, karena kan Arema FC dan juga Persebaya Surabaya memang tidak dipungkiri itu di awal musim dan juga beberapa musim terakhir memang selalu digadang-gadang menjadi kandidat kuat menjadi juara di Liga 1 2021. Terutama Persebaya nih, Mas. Kemarin kan di 2019 kan suksesnya di runner up. Benar. Nah, ini kalau kita tulis ini, Mas, kita sebutkan dulu mungkin kan tadi ada 5 tim yang berada di Provinsi Jawa Timur, tapi lagi ironi ini kan. Tanda kutip masih berlangsung hingga pekan kelima ini kan beberapa tim dari Provinsi Jawa Timur juga belum berlaga nih di pekan kelima. Nah, itu di posisi paling bagus itu ada Madura United dengan raihan 5 poin di posisi ke-10, Mas. Nah, itu paling bagus nih, Mas, dari 5 tim tadi. Terus di bawah Madura United ada Persik Kediri dengan 4 poin, itu di posisi ke-12. Selanjutnya di bawah Persik Kediri ada Arema FC. Nah, ini sayang sekali nih, Arema FC itu bertengger di posisi 15 nih. Bukan bertengger. Oh, bukan bertengger. Bertengger itu di atas. Tersesat berarti. Nyungsep. Nyungsep. Wah, ini direvisi nih berarti. Nyungsep ke posisi 15 nih. Padahal kan langganan 10 besar ya, Mas, harusnya ya. Nah, itu dengan meraup poin 3 dari 3 laga dan belum pernah menang. Oh, 4 laga ya? 4 laga dan belum pernah menang. Dan di bawah Arema FC itu tepat di posisi ke-16 ada Persela Lamongan dengan raihan 3 poin dengan 1 kali menang, dan juga Persebaya Surabaya nih yang paling buncit di posisi ke-18 dengan raihan 3 poin dari 1 kali kemenangan. Nah, ini memang ada kekompakan sendiri masalah Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Di balik rivalitas dari kedua tim ini, kedua tim memiliki poin yang sama, yaitu adalah 3 ya. Iya, bener banget. Tapi untuk rinciannya berbeda. Arema FC mendapatkan 3 hasil imbang dan sekali kalah, dengan Persebaya Surabaya mendapatkan 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Belum seri. Nah, tapi nanti mungkin ada sewur lagi, Mas. Bahaya nih, Mas. Ini mending menang 1 kali dapat 3 poin daripada main 4 kali dapat 3 poin lah. Karena kan Arema FC kan belum pernah mencapai kemenangan nih. Ironi sekali ini. Menjadi satu-satunya tim ya. Iya. Satu yang setelah belum meraih kemenangan. Kemarin kan Barito Putra, Persipura Jayapura pecah telur, Mas, kemarin baru saja di pekan keempat. Benar. Dan ini berarti masih menunggu Arema FC untuk mendapatkan kemenangan, itu juga Persebaya Surabaya, Mas, ini malah justru sebagai juru kunci dengan kualitas sang pelatih Aji Santoso ya, dan juga didukung oleh para pemain yang cukup berkualitas, dan sempat juga sebenarnya mengalami kebangkitan ya Persebaya Surabaya di pekan kedua setelah mengalahkan Tira Persikabo atau Persikabo 1273, tapi justru apesnya dari 2 laga terakhir itu ya mengalami kekalahan beruntun. Nah, ini padahal Persebaya kan diperkuat juga mantan pemain Leicester City, Mas, Ali Sesai. Ali Sesai. Tapi memang entah kenapa nih Aji Santoso mungkin belum menemukan nama yang tepat nih, Mas. Karena mayoritas juga squadnya kan muda. Nah, dengan kondisi ini tentunya bukan hasil yang cukup memuaskan ya, Mas. Dan itu menjadi dari kedua pendukung nih, Mas. Dari kedua pendukung dari Arema FC, Aremania maupun dari Persebaya, Bonek Mania itu justru sudah mengirimkan beberapa kritik ya pada manajemen maupun juga para pelatih untuk bisa segera memperbaiki atau mengevaluasi jika tidak ingin keluar lah atau dipecat. Tapi paling parah itu memang Arema FC nih, Mas, karena pelatih Eduardo Almeida itu sampai diultimatum oleh pihak manajemen melalui media officer Sudar Maji, ya kan. Manajemen Arema itu berkata bahwasanya Eduardo Almeida itu kemungkinan terburuknya bisa saja angkat koper dari Malang nih, kalau nanti mungkin dirasa tidak ada perubahan setelah dievaluasi. Gitu, Mas. Kalau Aji Santoso ini masih angkat-angkatnya, belum ada kabar dari manajemen terkait dengan ultimatum dan sebagainya. Tapi kalau performanya begini terus ya, bisa jadi menyusul. Kemungkinan ya untuk dilepas. Terlebih juga kan ada sosok pelatih yang dikaitkan mungkin bisa jadi itu Arema ini, Mas.
Itu kan ada sosok pelatih dari Palestina kemarin itu katanya dikaitkan dengan 2 klub di Liga 1 2021. Benar. Kalau satu klub udah pasti Borneo. Nah, Lah yang satu itu satunya. Mas. Karena sejauh ini kan gonjang-ganjing di kursi kepelatihan itu kan tentunya berada di klub papan bawah ya. Nah, terutama yang paling bermasalah. Dia bermasalah. Kalau di papan atas mungkin sudah optimis Bener banget. dengan pelatih yang ada. Nah, ini kalau ngomong-ngomong Arema FC nih Mas, kita bahas coba satu persatu lebih dalam nih Mas. Ya. Karena kan tadi kan terkhusus 2 klub yang punya rivalitas tinggi nih. Arema FC ini kira-kira faktor apa nih yang membuat Singoedan ini kenapa nggak ada taringnya dalam 4 laga terakhir? Padahal juragan udah jor-joran nih. Itu kenapa nih Mas? Kalau dari pengamatan sosok pendukung fanatik nih, kenapa nih kira-kira? Nah, kalau memang ini berpikir secara objektif ya Mas, mengenai kedalaman atau kekuatan dari Arema FC, memang pada musim ini itu mayoritas atau dari tim pelatih dan juga pemain itu baru ya Mas. Baru terbentuk setelah pada musim 2020 itu dirombak total. Dan kemudian itu dari segi pemain asing, itu dari khususnya para striker yaitu Carlos Fortes ya, juga belum bisa menyumbangkan golnya karena ketajamannya juga masih masih belum mendapatkan suplai bola yang matang dari lini tengah khususnya, yaitu para playmaker dari Arema FC. Dan kemudian sebenarnya dari penjaga gawang itu sudah tampil apik yang dengan melakukan beberapa penyelamatan, yaitu Adilson Maringa, tapi ya tadi tidak diimbangi dengan ketajaman di lini depan. Nah, tapi faktor terpenting mungkin ini dari sosok pelatih Mas, karena memang kualitas dari seorang Eduardo Almeida juga masih dipertanyakan ya. Karena kemarin sebelum direkrut Arema FC juga sempat memperkuat tim Liga 1 yaitu Semen Padang, dan performanya juga tidak terlalu baik ya, malah membawa atau membuat Semen Padang itu tim Kabo Sirah mengalami terdegradasi di Liga 1 ke Liga 2 kemarin. Benar banget Mas. Karena memang Eduardo Almeida itu udah diragukan dulu sejak awal nih. Mungkin itu yang membuat salah satu juga faktor nih kenapa kok Arema FC itu nggak bisa langsung up nih. Biasanya kan langsung nih kan, langsung paling nggak itu 10 besar lah Arema itu biasanya. Padahal kan juga pemain aslinya sudah lengkap ya, sudah tampil terus ya Mas. Nah, itu juga bukan menjadi alasan. Kalau Persebaya Surabaya mungkin sempat juga terhalang di beberapa laga awal ya. Itu sempat tidak 4 pemain asing semuanya nggak bisa main kan Mas di laga awal itu. Nah, itu kan mungkin bisa jadi faktor juga nih, kenapa Persebaya di laga awal, laga perdana itu kenapa bisa takut 3-1 atas Borneo FC. Benar. Nah, tapi kalau kita lihat nih Mas, nih Persebaya ini kan dengan pelatih Hadji Santoso kan tentunya udah nggak asing nih Mas, ya kan udah mungkin hampir 3 musim ini kan, 3 musim ini melatih baju hijau nih. Nah, ini kira-kira apa yang kurang dari Persebaya nih Mas? Kenapa kok bisa, nih kalau kata Mas Irwan tadi nyungsep ke peringkat 18 klasemen ini faktor apa nih Mas kira-kira? Karena kalau kita lihat manajemen Persebaya sehat-sehat aja nih, nggak ada permasalahan apa-apa. Terus kalau kita lihat dari supporter fanatik, tentunya nggak diragukan lagi bonek mania. Nah, ini tadi menyinggung soal supporter ya Mas, baik Arema FC dan juga Persebaya, mungkin terasa ya Mas tidak ada dukungan langsung ini dari bonek mania maupun dari mania bisa, di lapangan ini juga menjadi kurang bersemangat. Nah, karena biasanya penuh kalau bermain di kandang ya. Nah, itu mungkin. Terlebih kalau kedua tim ini ketemu kan panas banget itu rivalitasnya. Nah, tapi memang kalau sekarang keadaannya memang seperti ini mungkin juga hampir dirasakan semuanya Mas ya. Sudah adil kok. Nah, ini kira-kira ini Persebaya apa ini tadi Mas? Lain mungkin tadi supporter kan tidak datang langsung nih. Apa nih faktornya nih? Kenapa kok sampai nyusul ke peringkat 18 nih? Padahal skuadnya kalau kita tahu itu banyak yang berlevel timnas. Nah, kalau ditanya mungkin faktor yang membuat Persebaya Surabaya belum bisa berbicara banyak di Liga 1, lihat dari 4 laga terakhir ini Mas, itu berada paling terlihat itu paling mencolok itu di sektor pertahanan ya Mas. Mulai dari penjaga gawang dan juga sektor pertahanan. Nah, di penjaga gawang sendiri memang beberapa kali itu malah menurunkan pemain kiper muda ya. Itu adalah Hernando Ari malah. Karena kan satu lagi kiper yang Satria Tama itu masih mengalami cedera ya. Bener banget. Nah, itu yang mungkin juga menjadi satu alasan kuat lah. Nah, itu tadi kan mungkin tadi kan terkait dengan kiper emang Mas. Emang kiper itu kan kalau kita lihat itu dalam 4 laga terakhirnya Hernando Ari kan secara usia mungkin belum sepenuhnya siap untuk turun di kompetisi besar nih Mas, apalagi kan menjadi kiper utama. Nah, itu kan mungkin masih belum siap mental, dan tentunya kemarin itu sempat ada seruan dari bonek itu buat mengembalikan atau membawa pulang lagi mantan kipernya Mas, Miswar Saputra. Karena kita ketahui Miswar Saputra itu jarang mendapatkan tempat di PSS Sleman. Bukan di PSM ya? Bukan, di PSS Sleman. Itu kalah
kalah jam terbang dengan Ega Rizky yang lebih dulu memperkuat Laskar Super Ilza. Nah ini momentum nih kalau mau dikembalikan pulang, tapi harus menunggu Bisa transfer ya. bursa transfer dibuka dulu karena Satria Tama katanya cedera panjang. Nah, apalagi kan ini Persebaya dan juga beberapa tim di Liga 1 akan menjalani laga yang padat ya. Bener banget. Pekan-pekan ke depan karena juga nah itu yang membuat mungkin itu kalau mengandalkan sosok Hernando Ari itu juga akan apa ya? Akan riskan ya, Mas. Karena harusnya seorang Hernando Arya itu kan statusnya masih menjadi pelatih dari seorang Satria Tama, tapi ini justru malah sudah tampil sebagai starter. Iya Mas, karena tadi cedera dan juga Hernando Arya ini kan berlabel kiper kedua, kiper timnas juga Mas. Mungkin itu sebabnya kenapa Di Santoso berani nih kan umur 19 tahun udah jadi kiper utama Persebaya Surabaya. Dan itu terbukti Mas dari sektor kemasukan gol itu Persebaya Surabaya sudah bobol sebanyak 8 kali. Nah, itu menjadi catatan sendiri lah bagi seorang Aji Santoso untuk meningkatkan dari sektor pertahanan. Nah, maju sedikit nih Mas, masih nyinggung pertahanan nih di posisi back tengah. Itu juga Aji Santoso kerap mengotak-atik nih Mas. Entah belum menemukan formula yang tepat atau mungkin ada kendala terkait dengan performa pemain ataupun kesehatan, kebugaran. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa laga terakhir itu sering bongkar pasang Mas. Ali Sese diduetkan dengan Rizky Ridho pernah, Ali Sese diduetkan dengan Rahmat Irianto pernah, dan yang terakhir Ali Sese diduetkan dengan Arif Satria pernah, dan tanpa Ali Sese pun pernah. Nah itu entah pertimbangan apa yang mendasari pelatih dari Persebaya Aji Santoso untuk menempatkan posisi back tengah yang sentral itu selalu berganti, entah apa nih. Tapi kalau kita lihat itu memang nama Rahmat Irianto nggak tergantikan di posisi starting lineup Persebaya, dan kemarin sempat jadi kritikan juga Mas oleh Bonek Monia. Kenapa ketika tidak performa baik, kenapa masih tetap dimainkan? Ya. Nah, kalau menyinggung soal sektor lini tengah ataupun juga penyerangan itu dari Persebaya Surabaya mungkin sudah cukup baik ya Mas. Bener banget. Di sektor penyerangan, di sektor lini tengah itu ada Taisei Marukawa dan juga Bruno. Sedangkan di sektor penyerangan itu ada seorang Jose Wilson ya. Sudah kemarin juga sudah menjadi andalan lah untuk bisa mencetak gol. 3 gol kan Mas sudah dikemaskan dalam 4 laga ini. Berarti kan itu kalau dilihat dari komposisi mana sih sebenarnya nggak terlalu bermasalah banget nih Mas. Bener, udah pas nih, mungkin tinggal memantap kali ini belakang aja nih pelatih Aji Santoso nih. Jadi kebalikan dari Arema FC ya. Kalau Arema FC masalahnya di sektor penyerangan, kalau Persebaya Surabaya masalahnya di sektor pertahanan. Nah ini kenapa nih? Ini bisa jadi cocokologi lagi nih Mas, ini ada apa nih dua tim dengan rivalitas tinggi kok nasibnya berbeda. Nah kita masuk ke pekan ke-5 Mas. Ini kan kedua tim juga masih akan bermain ya di pekan ke-5. Untuk Persebaya Surabaya akan berhadapan dengan PSS Sleman, sedangkan Arema FC akan berhadapan dengan Persipura. Nah ini menjadi momen yang tepat ini Mas untuk bisa mengakhiri lah rentetan hasil buruk ini Mas. Dan mungkin bisa mendongkrak tadi Mas catatan 5 klub dari Provinsi Jawa Timur tadi, karena kita lihat ini mungkin kalau di sini yang bisa dikatakan berimbang itu adalah Persela Lamongan dan Persiraja. Nah itu bisa jadi momentum Persela untuk mendapatkan 3 poin nih Mas, karena Persiraja juga menurun lagi ini berkurangnya setelah tampil apik. Terus ada juga mungkin ini malah berat semua nih Mas. Ya mungkin Persebaya masih berimbang nih kalau lawan PSS Sleman nih, masih bisa nanti untuk mencari poin. Arema sih sebenarnya juga merupakan laga cukup mudah. Oh tapi berat ya. Ingat Persipura Mas. Oh kemarin kemenangan ya. Tapi itu kata pelatih dari Persipura Jayapura Jackson F. Tiago mengatakan bahwa timnya mengalami banyak masalah nih Mas. Karena banyak beberapa pemain asing yang mengalami cedera. Nah selain Jeven bahkan 2 pemain atau ini bisa dikatakan semua pemain asing ya. Karena satu slot masih dipertanyakan karena itu mungkin masih akan diisi oleh seorang Edibo Gustavo ya Mas. Bener banget. Nah 3 pemain lagi yang malah cedera adalah selain Jeven Bekasbili juga ada Takuyama Tsunaga dan satu lagi adalah Paulo Henrique. Mengenaskan ya ini Persipura nasibnya. Nah ini mungkin bisa dimanfaatkan Eduardo Almeida nih kalau tidak mau angkat koper lebih dahulu, karena kan sampai saat ini mungkin belum ada nih pelatih yang mungkin bisa dikatakan angkat koper, karena kemarin 2 kandidat lainnya yaitu pelatih Barito Putra, Janur dan juga Jackson F. Tiago ini sudah atas namanya karena sudah berhasil mengemas 3 poin pertama ya. Istilahnya sudah bisa menghela nafas sedikit lah. Bener banget. Dari Arema FC Eduardo Almeida itu masih was-was ya. Masih terancam itu di ujung tanduk gitu masih jauh. Ya. Apalagi ini Persipura juga sering memberikan perlawanan alat nih, meskipun tadi ada di balik perlawanan tadi ada masalah internal tadi yang disebutkan oleh Mas Irwan tadi terkait dengan kondisi pemain asing
Mutiara Hitam. Nah, kalau dari Persebaya Surabaya ini peluangnya juga bisa ya Mas untuk mengalahkan PSS Sleman mungkin. Bisa Mas, karena mungkin kemarin juga PSS Sleman deadlock, ya kan, kalah lagi, dan juga Dejan, Tagar Dejan Out udah kembali lagi, jadi mungkin itu sangat mempengaruhi kualitas permainan PSS Sleman. Layaknya Persib Bandung Mas, sama seperti Persib Bandung. Setelah banyaknya tagar out dan sebagainya, bukannya malah up, tapi malah semakin down. Ya. Benar-benar memang persaingan di Liga 1 memang cukup keras Mas. Masih keras juga. Mengalami 3 hasil imbang aja langsung mendapat seruan out. Nah, ini malah lebih keras daripada Liga Inggris nih Mas. Nah, ini harusnya belajar dengan Arsenal ya Mas. Setelah 3 laga awal mengalami kekalahan, ini justru langsung bangkit ya Mas. Mendapat 3 kemenangan beruntun termasuk pertandingan terakhir untuk membantai Tottenham Hotspur. Nah, ini kalau Arema kita lihat bisa nggak ini dikatakan mengarsenalkan diri? Karena kan sekarang ya baru booming gitu Mas. Ada klub yang kalah itu dianggap mengarsenalkan diri. Nah, mungkin itu aja Mas. Mungkin saya tambahkan dulu kan terkait dengan 2 tim ini. Kalau mungkin kemungkinan Persib bisa nggak nanti Mas? Arema ini meraup poin nih kontra Persipura, dan juga Persebaya bisa meraup poin kontra PSS Sleman. Nah, harapannya seperti itu Mas. Harapannya ini juga membawa nama besar klub Jawa Timur. Benar banget. Apalagi ini kan sorotan nih 2 klub ini. Sorotan. Nah. Oke, mungkin itu aja Mas ya yang dapat kita sampaikan terkait dengan ironi 5 klub dari Provinsi Jawa Timur yang hingga pekan keempat ini masih berada di papan bawah, 10 ke bawah klasemen sementara. Dan juga terkhusus tadi ada Persebaya dan Arema terkait dengan kondisi terkini. Mungkin itu saja ya Mas yang dapat kita sampaikan. Kita tutup edisi Football Time pada kesempatan kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.